Seorang pengemudi, waktu kami di informasi berikutnya, pemirsa, kendaraan yang dibawa pengemudi daring kerap menjadi sasaran kejahatan. Bahkan pelaku kejahatan tidak segan membunuh pengemudi daring hanya karena ingin mengambil kendaraan. Kematian sopir taksi daring dengan sejumlah luka sayatan senjata tajam di Cimanggis, Depok, Jawa Barat sempat menggegerkan warga. Mirisnya, pelaku pembunuhan ternyata anggota Polri yang bertugas di Densus 88 Anti Teror Polri. Ia ditangkap di Bekasi, Jawa Barat setelah kartu identitasnya tertinggal di TKP. Dari 40 adegan rekonstruksi terkuak, pembunuhan yang terjadi pada 23 Januari itu berlatar belakang masalah uang. Gampang banget, beres. Semualah di sini bisa kau bohongi, tapi Tuhan tidak bisa kau bohongi. Rupanya, tersangka menggelapkan uang 90 juta rupiah milik sang kakak yang sedianya untuk membeli mobil. Guna menggantinya, oknum polisi itu lalu mengincar mobil taksi daring untuk ia jual. Tanpa memesan lewat aplikasi, tersangka naik taksi daring yang dikemudikan korban di kawasan Semanggi, Jakarta. Aksi jahatnya dilakukan di Jalan Nusantara, Cimanggis. Tersangka menganiaya pria berusia 59 tahun itu dengan senjata tajam yang sudah disiapkan. Korban yang melawan dan membunyikan klakson mobil membuat tersangka panik lalu kabur tanpa membawa mobil yang diincar. Sang oknum yang telah mencoreng citra kepolisian itu telah ditahan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Kejadian serupa juga menimpa pengemudi ojek daring di Kuburaya, Kalimantan Barat. Ya Allah, Bapak, aku mau ke situ lah, kasihan dingin itu, ya Allah. Tangis histeris keluarga tak terhindarkan ketika melihat jasad korban terbujur kaku di sebuah parit. Pria yang berprofesi sebagai ojek daring itu tewas dengan luka tusukan senjata tajam di leher. Setelah diusut petugas, pembunuhan dilakukan oleh penumpangnya. Tersangka diringkus saat hendak melarikan diri naik kapal dengan membawa motor korban yang dirampasnya. Tersangka kini terancam hukuman penjara 15 tahun. Dua kasus tersebut menggambarkan bahwa modus utama pelaku mengincar kendaraan korban. Rutinitasnya yang berpola dan mudah dibaca menjadi celah bagi pelaku kejahatan jalanan. Tetap harus diperhatikan adalah saat kemudian calon konsumen itu memanfaatkan celah dalam hal misalnya mereka ingin order tapi tidak melalui aplikasi. Itu menjadi salah satu celah saat kemudian para driver itu sebagai korban. Yang kedua adalah mereka tidak memiliki bekal edukasi yang cukup dalam konteks kecakapan dalam menggunakan media yang mereka miliki. Selain peran kepedulian komunitas, fitur keamanan di aplikasi yang terintegrasi dengan kepolisian dibutuhkan dalam upaya pencegahan. Tentu bekerja sama dengan instansi kepolisian itu adalah cara yang paling dapat dilakukan ya. Bagaimana kemudian mereka memiliki panic button yang terintegrasi tidak hanya kepada aplikator tapi kepada pospol atau bahkan polsek-polsek yang terdekat dari lokasi kejadian. Yang kedua adalah dalam konteks penanggulangan, maka bagaimana kemudian deteksi terhadap jarak terus kemudian potensi dari calon pelaku itu bisa dipetakan bahkan sebelum terjadinya kejahatan. Tim Liputan melaporkan.